Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimatul Hasanah. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Saya kelas karyawan E. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau membuat sebuah video tentang presentasi dari mata kuliah publikasi ilmiah. Nah, untuk itu jangan lupa teman-teman di subscribe, like, and share ya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang mata kuliah publikasi ilmiah. Yang dimana yang pertama saya akan membahas tentang jurnal ilmiah terlebih dahulu. Nah, di kalangan akademis istilah jurnal ilmiah bukanlah hal yang asing lagi, begitu. Jadi jurnal ini sering menjadi konsumsi mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, baik dalam mencari referensi maupun dalam menyelesaikan tugas mahasiswa itu sendiri. Lalu apa sih yang disebut dengan jurnal ilmiah? Disimak ya teman-teman. Jadi jurnal ilmiah itu merupakan kumpulan dari artikel yang diterbitkan secara berkala dalam kurun waktu 4 hingga 1 tahun sekali, yang isinya itu mencakup pembahasan yang cukup luas gitu, namun dengan penyampaian isi yang lebih padat. Biasanya terdiri dari 6 sampai 8 halaman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jurnal ilmiah ini adalah kumpulan artikel ilmiah. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas dari pengertian karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan ilmiah ini dilakukan secara runtun dan sistematis. Adapun teorinya yang terdapat di dalam karya ilmiah harus dengan pernyataan yang valid gitu ya, menggunakan informasi atau sesuai dengan fakta gitu, kemudian bisa dipertanggungjawabkan juga. Maka salah satu bahan referensi legal untuk membuat suatu karya ilmiah adalah buku, yang dimana buku ini adalah menjadi sumber referensi yang legal untuk digunakan dalam karya ilmiah. Adalah buku yang dimana buku ini menjadi sumber informasi yang legal untuk digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, sebagai akademisi kita tidak dapat lepas gitu ya dari yang namanya referensi. Kita akan memanfaatkan referensi ini sebagai bahan perkuliahan, presentasi, hingga bahan penelitian. Penggunaan referensi ini akan menjadi informasi yang valid gitu, yang akan kita sampaikan. Ada dua jenis jurnal ilmiah. Yang pertama, jurnal konseptual, yang dimana jurnal ini diangkat dari gagasan atau ide penulis itu sendiri. Yang kedua, jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini diangkat dari hasil penelitian. Klasifikasi jurnal ilmiah. Nah, kita ulas kembali, apa sih itu jurnal? Jurnal itu merupakan suatu kutipan dari sebuah laporan yang di dalam jurnal itu sendiri berisi poin-poin penting dari sebuah laporan tersebut. Nah, klasifikasi jurnal berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan publikasi jurnal ilmiah dibagi menjadi empat kelas, yakni jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Jurnal yang pertama, kita akan membahas tentang jurnal nasional. Apa sih itu jurnal nasional? Seperti namanya, jurnal nasional itu merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala dengan cakupan hanya di dalam negeri. Ada jurnal nasional terakreditasi, yang dimana terbitannya ini berkala gitu ya, yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan diterbitkan secara resmi dengan ISSN. Apa sih itu ISSN? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu ISSN? Nah, ISSN ini adalah International Standard Serial Number. Apa sih itu standar serial number? Nah, nomor seri standar nasional itu nomor unik untuk setiap penerbitan berseri itu ya, penerbitan jurnal ilmiah itu sendiri. Yang ketiga, ada jurnal internasional, hampir sama dengan jurnal nasional. Kalau nasional itu di dalam negeri, sedangkan jurnal internasional itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dalam bahasa internasional gitu. Jadi itu adalah pengertian secara sederhana tentang jurnal internasional. Oke, yang terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang jurnal internasional bereputasi. Jurnal ini adalah jurnal yang memenuhi kriteria tentang butir-butir jurnal. Pertama, karya ilmiah yang diterbitkan
ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang keempat yaitu tentang jurnal internasional bereputasi, yang dimana jurnal ini memenuhi kriteria-kriteria dalam pembuatan jurnal gitu. Yang pertama itu tulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua yaitu memiliki ISSN, yaitu International Standard Serial Number atau nomor unik dalam penerbitan. Yang ketiga itu ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Rusia, juga Tiongkok. Ini juga internasional ya. Yang keempat yaitu memiliki terbitan versi daring. Yang kelima, dikelola secara profesional. Dan yang keenam, Dewan Editor atau editorial board adalah pakar di bidangnya, dan sedikitnya itu harus berasal dari 4 negara. Untuk yang keenam, yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan, ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Dan yang terakhir, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang artikel yang ada di dalam jurnal ilmiah. Yang pertama, yaitu proses penerbitan di jurnal. Itu yang pertama itu harus menyiapkan naskah gitu ya. Nah, setelah menetapkan suatu jurnal, penulis itu harus membaca ruang lingkupnya, ruang lingkup dari suatu jurnal itu. Agar apa? Agar mengetahui gitu ya seberapa luas cakupannya itu. Artinya seberapa banyak topik yang dapat disajikan atau diterima oleh jurnal tersebut gitu. Nah, langkah-langkah untuk menyusun artikel di dalam jurnal ilmiah ini, yang pertama itu ada syarat penulisan artikel gitu ya. Syarat penulisan artikel yang pertama teknikal, yang kedua mental. Itu seorang penulis artikel ini harus mempunyai mental yang kuat gitu, senang membaca, gemar membaca gitu ya. Kalau kita senang membaca, bagaimana dapat referensinya gitu kan, seperti itu. Intelektual, mampu berpikir secara kritis, dan sosiokultur, yaitu dia mampu untuk beradaptasi di dalam lingkungan sosialnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang konferensi. Nah, konferensi ini menurut Reich tahun 2014 itu merupakan pertemuan formal sekelompok individu atau perwakilan dari beberapa badan yaitu untuk tujuan membahas topik atau membuat keputusan bersama gitu ya. Selanjutnya itu konferensi itu terbagi dua. Yang pertama adalah ada tingkat internasional dan juga ada tingkat nasional gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada proceeding ilmiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proceeding ilmiah? Nah, proceeding ini adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan gitu ya dalam suatu acara seminar akademis gitu. Nah, proceeding ilmiah ini biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan, yaitu setelah seminar usai gitu. Jadi setelah seminar maka akan ada proceeding ilmiah gitu ya. Untuk selanjutnya ada presentasi oral, yaitu adalah suatu kegiatan menjelaskan kepada audiens gitu ya, bisa secara langsung di kelas ataupun di dalam suatu pekerjaan gitu ya, dalam situasi ruang kerja. Untuk materi yang terakhir itu mengenai tentang buku. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian buku? Menurut KBBI, Balai Pustaka gitu ya, buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan ataupun kosong gitu. Nah, jenis buku ini ada 3. Jenis buku itu ada 2. Yang pertama menurut bidang kreativitasnya, ada yang pertama itu adalah buku fiksi. Apa sih itu buku fiksi? Buku fiksi ini adalah sebuah buku yang diciptakan oleh penulis sesuai dengan idenya gitu. Contohnya seperti novel. Nah, yang suka baca novel nih, itu masuk buku fiksi ya. Yang kedua yaitu ada buku faksi. Apa sih itu buku faksi? Nah, buku faksi ini merupakan buku yang berdasarkan pada sebuah kisah nyata atau cerita nyata gitu ya. Contohnya kisah nyata gitu, kisah nyata seseorang gitu. Untuk yang terakhir yaitu buku non-fiksi. Nah, di mana buku non-fiksi ini adalah buku yang berdasarkan pada data yang valid mengenai pengetahuan gitu ya, tanpa mengurangi isi dari data tersebut, seperti referensi ataupun ensiklopedia gitu ya. Jenis buku menurut isinya yaitu yang pertama ada novel, ensiklopedia, antologi, biografi, catatan harian yaitu jurnal ataupun diary gitu ya, buku panduan, fotografi, atlas, dongeng ataupun cergam gitu. Nah, apa sih manfaat dari buku ini? Nah, manfaat dari buku ini adalah untuk menambah wawasan kita ya, untuk menambah wawasan kita agar lebih mengetahui lebih dalam, yaitu tentang baik itu dari ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai tentang jurnal ilmiah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Jangan lupa jangan lupa
subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.